ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Adi Ar-Rahman ya selaku host kita kali ini ya, bahkan di edisi pertama sampai yang keempat ya, dan juga kepada Pak Samsul Idul Adha yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya bagi teman-teman seminari sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia yang sudah hadir di hadapan saya. Ini ada 37 orang, 37 partisipan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, kita bisa berhimpun berkumpul di Seminari SPI Indonesia ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita ya, Muhammad SAW, yang membawa ilmu Islam ya, kemudian dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan sampai saat ini ya, kita adalah penerus-penerusnya yang insya Allah mengembangkan apa yang telah beliau sampaikan, yaitu risalah Islam. Ya, kali ini kita akan membahas salah seorang ulama besar ya, yaitu Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki, dan buku-bukunya sangat banyak sekali ya, yang berkenan dari buku-buku Islam ya, baik fikih, hadis, tafsir ya, sejarah ya. Jadi beliau ini ulama yang multidisipliner ya, sebagaimana kata Dr. Hafaz yang disampaikan ketika membahas tentang pemikiran Profesor Hidayat Atmaja. Oke, saya tidak ingin memperpanjang kata ya. Nanti biografi dari ininya akan disampaikan oleh beliau yang pemateri, Pak Samsul Idul Adha ya. Tapi saya akan menyampaikan sedikit biografi dari pembedah kita kali ini ya. Nama beliau Pak Samsul Idul Adha ya, lahir di Aceh ya, 11 Juni 1992 ya, dekat lagi mau ini ya, ulang tahun ya Ustadz ya. Iya benar. S1 dan S2 beliau sangat berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Cuman satu di kampus negeri saja, yang kedua masternya di kampus negeri Islam ya, UIN Aceh Arandiri. Yang menarik bagi saya, walaupun beliau seorang ekonom gitu ya, tapi kajiannya ini adalah kajian ini ya, filologi ya, manuskrip ya. Bahkan beliau aktif di organisasi Manasa gitu ya. Ini sangat menarik bagi saya, yang saya juga berkecimpung di dunia pernaskahan, walaupun tidak di Naskah Nusantara ya. Nah, Naskah Nusantara ini baru saja saya tertarik ya, salah satunya kajian saya saat ini adalah tentang Mir'atut Tulab ya, As-Sinkli ya, Abdurrahman As-Sinkli. Ya, tanpa berpanjang lebar, langsung saja saya persilakan kepada Pak Samsul Idul Adha untuk menyampaikan pemikiran ya yang sangat luar biasa ini oleh HM Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki. Silakan Pak Samsul Idul Adha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan dan juga kesempatan yang baik saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ulasan ataupun kajian terhadap pemikiran seorang ulama besar. Saya kira salah satu pembaharu terbesar untuk konteks Indonesia di dalam hukum Islam pada abad ke-20, dan kita sebagai bagian insani institusi pendidikan Universitas Islam Negeri sangat berjasa besar terhadap kontribusi pemikiran maupun pembaharuan Islam yang beliau lakukan. Tanpa berpanjang kalam, saya kira kita bisa masuk kepada
materi yang akan dipresentasikan saat ini. Sebelum saya mungkin masuk kepada inti daripada atau kajian yang bisa kita review saat ini, saya ingin bercerita sedikit apa alasan mengangkat tema dengan menekankan pada paradigma ekonomi institusional. Ada kisah yang sangat menarik dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Khalifah Ja'far Al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah, memerintahkan Abu Hanifah untuk membawa hasil pungutan zakat dari Kufah dalam bentuk binatang ternak, kalau saya tidak salah, dari Kufah menuju ke Baghdad, pusat pemerintahan Khilafah Abbasiyah saat itu. Nah, persoalannya adalah yang akan dibawa ini adalah hewan ternak dan pasti memiliki risiko yang sangat besar di dalam perjalanan ketika kalau dibawa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad dengan menjual zakat binatang ternak ini, didapatkan uangnya, dibawa ke Baghdad, dan ketika di Baghdad ditukarkan kembali atau dibeli kembali dengan hewan ternak yang ada di kota Baghdad. Nah, kisah ini menunjukkan bahwasanya realitas kondisi interaksi sosio-ekonomik itu sangat dinamis. Tetapi norma hukum tidak boleh mengalami lack of norm. Tidak boleh ada kesenjangan hukum. Tidak boleh ada kemandekan hukum. Norma hukum syariah harus memberikan solusi. Harus bisa dengan sebagai atas dasar legalitas. Nah, kalau kita lihat kisah dari Imam Abu Hanifah inilah yang menginspirasi atau menunjukkan bagaimana fikih iftiradiyah beliau, bagaimana beliau mampu featuring yang saat ini kita sebut dengan financial intermediation. Ada lembaga keuangan. Saat itu belum ada. Yang ada adalah lembaga jual beli. Tapi bagaimana dalam menyikapi kondisi saat itu, kesulitan saat itu, bisa dilakukan sebuah terobosan hukum. Nah, persoalan sosio-ekonomi terutama sebagai suatu interaksi ini tidak bisa dipisahkan sama sekali di dalam perkembangan norma. Inilah yang mendasarkan saya mengangkat bagaimana kita bisa menguak pemikiran nazariyatul asasiyah dari Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi ini sebagai suatu landasan untuk membentuk suatu sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan institutional economy atau ekonomi yang di dalamnya tidak mengabaikan aspek-aspek normatif tapi juga memperhatikan juga bagaimana dinamisasi perilaku sosioekonomi. Nah, ini outline yang akan kita kaji hari ini. Kita masuk saja. Isu. Nah, kalau kita mengkaji bagaimana perkembangan ekonomi syariah pasca postkolonialisme, kita akan melihat ada dua tren yang terbesar. Yang tren pertama itu adalah pemikiran sosialisme religius yang dipopulerkan diantaranya oleh pemikiran Sir Muhammad Iqbal dan Ali Syariati, seorang pemikir besar filosof Iran, politik dan sosial. Nah, dan juga ada yang menggunakan pendekatan Islamic Political Economic, itu seperti yang dilakukan oleh Taqiyuddin An-Nibhani, Al-Maududi maupun Baqir As-Sadar. Dan menariknya, kalau kita membaca kitab Al-Iqtisaduna, Baqir As-Sadar sebenarnya adalah korespondensi daripada kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam yang dikarang oleh Taqiyuddin An-Nibhani. Nah, ini ada sebuah disertasi yang mengkaji tentang hal ini. Nah, kedua isu ini sebenarnya secara substantif itu adalah berusaha merespon atau membuat rivalitas terhadap agitasi ataupun pemikiran daripada praktik-praktik ekonomi bernuansa kapitalistik yang dihadapi oleh banyak umat Islam yang akibat praktik-praktik kapitalisme ini menyebabkan ketidakadilan, ketimpangan sosial dan sebagainya. Nah, ini akan membedakan dengan kontribusi Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi
bagaimana beliau menyusun sebuah buku yang buku tersebut menjadi landasan landasan secara teoritis maupun praktis untuk pembentukan norma, menyikapi bagaimana perkembangan teori ekonomi kontemporer, bagaimana menyikapi perkembangan interaksi sosio-ekonomi kontemporer yang sifatnya terus dinamis. Kalau kita berbicara dengan konteks saat ini, di mana terjadi yang disebut dengan economic disruption, adanya grid shifting dan sebagainya, dan bahkan ada kecenderungan untuk pelibatan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial untuk menggantikan manusia sebagai pelaku ekonomi, sebagai agent of economic, dan ini akan sangat relevan. Mengapa? Karena kita melihat bahawasanya ada sebuah diktum di fikih yang menyebutkan bahawasanya teks itu sangat terbatas cakupannya, sedangkan realitas yang terus mengalami dinamisasi itu tidak pernah mengalami keterbatasan. Ini yang menjadi tantangan, bagaimana teks bisa dieksplorasi, bisa ditelaah lebih lanjut melalui suatu konstruksi yang kalau kita sebut hubungan dialektis antara teks dan konteks di dalam pembentukan norma. Nah, mengapa kita mengatakan demikian? Manusia sebagai makhluk yang tidak terlepas daripada institusi di mana dia berada, ada institusi yang bersifatnya formal, ada institusi yang bersifatnya informal yang memiliki konstruksi-konstruksi tatanan normal yang mempengaruhi perilaku mereka. Kita tidak bisa menegasikan seperti pandangan ekonomi neoklasikal bahwasanya manusia itu adalah free will, bebas sepenuhnya daripada tatanan nilai dan yang bersifat rasional dan sebagainya. Realitasnya bahwasanya manusia tidak terlepas dari itu semua. Nah, upaya yang dibangun oleh Profesor M. Hasbi As-Siddiqi ini bisa kita anggap sebagai suatu upaya untuk bagaimana memahami dinamisasi hubungan teks dan konteks dalam pembentukan norma melalui suatu metodologi yang tepat, yang seperti yang kita sebutkan tadi sebagai Nazariyatul Asasiyah, teori-teori fikih yang fundamental di dalam pembentukan perangkat hukum. Nah, salah satu literatur yang beliau susun ini dan berkontribusi besar yang akan kita angkat dalam kajian saat ini adalah Pengantar Fikih Muamalah. Pengantar Fikih Muamalah ini disusun ketika hampir bisa dipastikan tidak ada literatur teori fikih Nazariyatul Asasiyah yang berkembang di Indonesia sebelumnya. Yang ada saat itu adalah literatur-literatur klasik yang kita sebut dengan fikihnomics. Saya mencatat ada dua literatur besar di dalam bidang muamalah fikihnomics ini, yaitu Mir'atul Tulab karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan kitab Safinatul Hukam karya Jalaluddin Tultasani. Nah, kedua karya ini adalah karya ulama Aceh yang mengangkat pandangan-pandangan klasikal di dalam fikih muamalah. Nah, kita masuk kepada riwayat hidup beliau. Kalau kita berbicara tentang profil M. Hasbi As-Siddiqi, beliau adalah salah seorang ulama besar, dilahirkan tanggal 10 Maret 1904 di Lok Sumawe di Aceh Utara. Beliau ini sebenarnya adalah keturunan ke-37 daripada mata rantai Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama sekali tiba di Aceh itu adalah Fakih Muhammad Al-Maksum, kalau saya tidak salah, pada abad ke-13 di Samudra Pasai. Nah, beliau jadi Hasbi As-Siddiqi ini dari sebelah ayah beliau Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein Ibnu Muhammad Su'ud, seorang pendidayah dan juga seorang qadhi. Sedangkan dari ibu beliau adalah Tengku Amrah Putri Tengku Abdul Aziz atau Qadhi Cik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh Darussalam saat itu. Nah, ini sekilas profil beliau. Kemudian kalau berbicara tentang jenjang pendidikan beliau, sebagian besar adalah pendidikan salaf, pendidikan yang mengikuti pola pesantren dari sebagian besar hidup beliau. Itu sejak berusia 7 tahun beliau sudah mengaji Al-Quran kepada
ayahnya sendiri, dan pada usia 8 tahun beliau mulai belajar qiraat dan tajwid. Jadi dari tahun 1912 sampai 1920 beliau berkelana ke berbagai pesantren untuk menimba berbagai ilmu-ilmu yang berasal dari literatur khazanah Turats. Dan kemudian hingga beliau memperoleh ijazah atau syahadah untuk mengajar, di mana setelah itu beliau mendirikan sebuah dayah di Buluh Beragang dengan diasistensi atau dibantu oleh hulu balang setempat, yang jarak dari dayah ini dengan kota beliau sekitar 8 km. Nah, kalau kita berbicara apa yang menyebabkan Syekh Hasbi As-Siddiqi bisa mencapai perubahan yang besar sekali daripada latar belakang pendidikannya, adalah pertemuannya dengan Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali, seorang pembaharu besar Islam dari Malaysia, dari Singapura yang pindah ke Aceh. Di Singapura ini pun beliau adalah yang menerbitkan, kalau saya tidak salah, sejumlah majalah tentang pemikiran Islam, pemikiran Muhammad Abduh dan sebagainya, Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Ahmad Khan dan sebagainya. Nah, ini beliau Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali ini sempat disinggung oleh Hamka di dalam pidato inaugurasi beliau di Al-Azhar ketika menerima Doktor Honoris Causa. Nah, jadi berkat korespondensi dengan Syekh Al-Kalali ini, beliau mulai Syekh Hasbi mulai berkenalan dengan ide-ide pembaharuan Islam dan meminjam berbagai buku dari beliau. Dan Syekh Al-Kalali sendiri menyarankan Hasbi sejak tahun 1926 untuk menempuh pendidikan di Madrasah Al-Irsyad di Pulau Jawa. Yang Al-Irsyad ini, perguruan Al-Irsyad ini adalah didirikan oleh seorang habaib Syekh, iaitu Ahmad Sulkati. Setelah 2 tahun kemudian, beliau kembali pulang dan bersama dengan Syekh Al-Kalali mengembangkan institusi pendidikan moden dengan segala serba-serbi dan kontroversi saat itu. Nah, beliau Syekh Hasbi juga sangat aktif dalam berbagai organisasi dan banyak prestasi beliau, sehingga 1991 beliau diundang oleh Menteri Agama saat itu, K. Haji Wahid Hashim, untuk pindah ke Yogyakarta mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Dan tahun 1960 beliau diberikan gelar sebagai guru besar di dalam bidang ilmu syariah. Beliau banyak mengajar dari 1960 sampai 1975, dan pada tahun 1975 beliau diberikan gelar Doktor Honoris Causa dari Unisba dan IAIN Sunan Kalijaga. Tengku Hasbi wafat pada tanggal 9 Desember 1975 ketika tengah mengikuti karantina haji. Demikian sekilas profil beliau. Kita bisa melihat bagaimana secara umum metodologi pembaharuan hukum yang digerakkan oleh Hasbi As-Siddiqi ada sebagai respon saat itu. Pertama, ada stagnansi di dalam pemikiran Turats di kalangan intelektual Indonesia yang saat itu tidak terlepas daripada, saya mengatakan stagnansi, di dalam penyusunan literatur, ya tidak terlepas daripada memberikan hasyiah ataupun memberikan syarah terhadap literatur klasik. Di satu sisi yang lain juga sikap pemerintah kolonial yang menerapkan politik resepsi exit yang merupakan saran kebijakan dari Snock-Hoglange saat itu untuk hanya menerima hukum Islam yang terakomodasi di dalam praktik adat. Oleh sebab itu kita hanya mengenal sedikit sekali hukum Islam yang pada awal-awal masa adopsi KUH, Kitab Undang-Undang Hukum, yang hanya menyikapi tentang perkahwinan, tentang waris, tentang perceraian dan sebagainya. Tapi dimensi seperti muamalah tidak terakomodasi sampai dengan penyusunan Kitab Hukum Ekonomi Islam KHEI belakangan hari. Nah, Tengku Hasbi meyakini bahawasanya
perlu ada kontekstualisasi, perlu ada bagaimana hukum Islam yang sifatnya itu sudah subut, itu sebagai sebuah fikih amali, itu bisa diinternalisasi untuk diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Nah, untuk sebagai merespon adanya realitas kondisi Indonesia yang sangat berbeda dengan berbagai kondisi saat itu dengan negara-negara Islam yang lain. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks keindonesiaan itu, beliau menyarankan adanya fikih berkepribadian Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu putera beliau juga menulis disertasi biografi fikih Indonesia, kalau saya tidak salah judulnya itu, untuk menunjukkan karakter fikih berkepribadian Indonesia itu seperti apa, dengan mempertimbangkan adanya realitas uruf tradisi sebagai bagian dari konstruksi norma syariat Islam. Nah, Hasbi As-Siddiqi meyakini bahwasanya untuk mengatasi permasalahan kontemporer tidak bisa hanya mengandalkan satu disiplin keilmuan saja. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan pendekatan yang bersifat kolektif, iaitu ijtihad ijma'i, interdisipliner. Bagaimana melibatkan bukan hanya kalangan fuqaha sebagai yang expert di dalam penetapan aspek legal formil, legislasi hukum, tapi juga melibatkan para pakar spesialisasi di dalam bidang-bidang yang lain, bidang ekonomi, bidang teknokrat, insinyur dan sebagainya. Di dalam lembaga yang sifatnya ahli al-halli wal aqad yang saat ini mungkin direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang satu sisi ada Departemen Pengkajian Politik, di satu sisi lain ada yang mengkaji ahli al-ijtihad dan juga ada kelompok wa al-ikhtisas. Nah, kalau kita mengidentifikasi metodologi pengembangan hukum yang dilakukan oleh Hasbi As-Siddiqi ini, pertama adalah bagaimana memahami perbezaan antara syariat Islam dan fikih. Syariat Islam bagi Hasbi As-Siddiqi adalah sumber hukum Islam yang sudah subut, yang sudah pasti, yang tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun. Tapi sebaliknya, fikih, kalau yang kita baca dalam kitab karya Maqasid syariahnya Jasir Auda, fikih adalah merefleksikan idrak al-waqi', dimensi kognitif pemahaman manusia. Bagaimana manusia memahami hubungan dialektis antara teks dan konteks. Oleh sebab itu fikih bersifat amali, yang dia bersifat kontekstual, dia bersifat dinamis, dia bisa merespon perkembangan, merespon melalui norma yang dia bangun untuk terhadap perkembangan zaman. Kemudian analisis historis ataupun dirasah tarikhiyah terhadap perkembangan hukum Islam dengan memahami perkembangan metodologi dalam tarikh tasyri' yang digunakan oleh para fuqaha. Bagaimana hukum Islam pada periode klasikal dengan periode munculnya aliran mazhab skolastik. Kalau kita lihat di dalam periode klasikal, di antaranya muncul ada istilah al-amad al-mujtama' alaihi, iaitu konsensi pengamalan beragama secara praktis yang bersifat regional, yang merefleksikan bagaimana penyandaran hukum Islam kepada presiden-presiden yang lebih luas. Pengertian ini merujuk penjelasan daripada Hadis Dudairija tentang makna sunnah pada periode klasikal, jadi bagaimana sampai sebelum abad ketiga Hijriah. Dan bagaimana pada periode setelah itu muncul teori-teori hukum Islam, muncul qawaid usuliyah yang dibangun oleh mazhab-mazhab skolastik yang ada aliran usul fiqih mutakallimin, ada aliran usul fiqih Hanifiyah dan aliran konvergensi di antara keduanya itu. Kemudian pendekatan sosiokultur, iaitu upaya mengakomodasi fenomena sosial sebagai bayan konstruksi hukum Islam. Kita mengingat ada kaidah usul fikih yang menyebutkan al-addah muhakkamah. Jadi bagaimana konstruksi daripada uruf yang dianggap dia sahih, dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, prinsip-prinsip Islam, kemudian diakomodasi sebagai norma dalam sebagai norma konstruksi hukum Islam.
dan untuk mencirikan bagaimana fikih yang berkepribadian Indonesia. Kemudian pendekatan perbandingan dirasa muqaranah untuk membandingkan pendekatan klasik mana yang paling relevan dan memenuhi kemaslahatan dalam konteks menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di Indonesia. Nah, penerapan keempat metodologi ini terkait dengan saat ini yang kita bicarakan tentang paradigma ekonomi institusional Hasbi As-Siddiqi adalah bagaimana kebebasan yang diberikan kepada huriyatul aqid, kepada kebebasan bagi para pihak yang terlibat di dalam akad untuk mengembangkan segala model akad, mengembangkan segala syarat yang itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para aqid, oleh para pihak. Yang ini adalah pendapat di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal sehingga bisa mengakomodasi perkembangan interaksi model-model sosioekonomik, tapi di satu sisi lain juga memberikan suatu dasar legal formil. Suatu dasar legal formil bukan hanya legalitas saja, tapi di situ juga ada purposivism, ada nilai-nilai kemaksud, ada sesuatu yang dimaksudkan, ada tujuan yang dikehendaki daripada yang akan dicapai di dalam penetapan norma ini. Nah, fikih muamalah sebagai bagian keseharian perilaku manusia yang sifatnya kontekstual dan dia dinamis, dia mengalami perubahan seiring dengan perubahan institusi sosial, institusi negara dan sebagainya. Sehingga diperlukan ijtihad hukum sebagai pedoman acuan norma interaksi sosioekonomi. Nah, kita masuk kepada signifikansi dari pemikiran ekonomi institusional Hasbi As-Siddiqi. Kalau kita melihat ekonomi institusional itu sendiri, itu yang dibangun oleh Clarence A. Haynes 1891 sampai dengan 1972. Ini adalah beliau dipengaruhi oleh Walter Hamilton, sekalipun ada yang berpendapat bahwasanya Cloyston Veblen sebagai yang menetapkan atau mempelopori ekonomi institusional itu sendiri. Beliau menganggap bahwasanya bagaimana perilaku manusia ternyata tidak bebas daripada norma-norma institusional. Ada norma institusi negara, ada norma institusi kebudayaan, sosial dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku sosioekonomik manusia. Apakah itu institusi negara atau itu institusi pasar. Nah, ini akan terlihat bagaimana sebelumnya Cloyston Veblen ini melakukan kajian terhadap perilaku strata sosial tertentu, misalnya perilaku berbusana dan perilaku konsumsi. Bahkan beliau pernah melakukan kajian tentang leisure dari dalam kelas sosial tertentu yang hidup secara bermewah-mewahan dan sebagainya. Pengembangan ekonomi institusional melalui pendekatan interdisipliner sosioekonomi. Jadi tidak hanya di satu sisi memperhatikan bentuk ekonomi yang sifatnya itu teori positif, tapi juga melihat bagaimana interaksi sosial itu membangun, menciptakan perilaku ekonomi. Kalau kita berbicara saat ini, kalau kita berbicara saat ini misalnya, bagaimana banyak popular culture itu dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi besar untuk memperoleh keuntungan. Popular culture itu sendiri itu merefleksikan bagaimana itu mempengaruhi pola perilaku konsumen, perilaku yang sifatnya konsumerisme. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam konteks Korea, bagaimana mereka melakukan shifting daripada ekonomi yang sebelumnya berbasis kepada industri manufaktur, industri teknologi kepada menjadi berbasis kepada entertainment. Yang dari situ dia dengan melebarkan pengaruh popular culture itu mempengaruhi perilaku konsumen dan sebagainya. Nah, juga kritik-kritik juga terhadap model perilaku ya pandangan neoklasikal bahwasanya manusia itu bebas, tidak dipengaruhi oleh nilai tertentu, bersikap rasional, profit maximization, utility maximization, itu mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan perilaku yang sifatnya dipengaruhi oleh self-interest.
Itu misalnya kritik yang dilakukan oleh Karl Marx, bagaimana sirkulasi modal itu justru menyebabkan terjadinya perbudakan terhadap tenaga kerja. Sirkulasi modal menjadi praktik appropriation, perampasan terhadap sumber daya ekonomi oleh monopoli pemilik kapital tertentu. Yang ide ini kemudian juga dikembangkan oleh kalangan neo-marxisme, oleh Richard de Wolff, oleh Thomas Piketty misalnya, yang kita lihat bagaimana dia menggunakan persamaan sederhana, R lebih besar daripada G, peningkatan kapital lebih besar daripada growth economic dan sebagainya. Dan ini juga diakui di dalam kritik Baumol et al, bad capitalism, good capitalism dan sebagainya, di mana ada ketidak distribusi pendapatan, kesenjangan distribusi pendapatan. Nah, Hasbi As-Siddiqi meletakkan nazariyatul iqtisadi sebagai suatu dustur ataupun ketentuan-ketentuan bagaimana membangun suatu konstruksi norma untuk menjaga prinsip yang sangat mendasar di dalam kegiatan economic transaction, di dalam interaksi sosioekonomik. Prinsip yang misalnya di dalam kegiatan tijari itu ada at-tasarrufat al-adliyah, bagaimana prinsip keadilan itu itu merupakan mempengaruhi praktik daripada action atau al-muawadat dan partnership ataupun praktik syirkah, dan bagaimana at-tasarrufat al-fadliyah, setiap perilaku-perilaku ekonomi misalnya yang berbasis kepada tabarruk itu terpenuhi kaedah al-fadliyah tersebut. Nah, untuk mencapai tasarrufat al-fadliyah ini, Tengku Hasbi As-Siddiqi meletakkan teori normatif bahwasanya pertukaran ataupun action itu setidaknya harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, ada kesepadanan di dalam pertukaran tersebut, di dalam interaksi sosioekonomik yang didasarkan oleh nilai real ekonomi. Kemudian di satu sisi lain, interaksi tersebut juga dilakukan dengan cara-cara yang makruf, dengan cara-cara yang benar, tidak melakukan ihtikar, tidak melakukan ikhtirab yang menyebabkan kezaliman atau kerugian terhadap yang menzalimi pihak yang lain. Nah, pertukaran maupun pergantian ini juga merefleksikan pandangan yang sama tentang bagaimana kemanfaatan, utilitas dan tentang teori sirkulasi komoditas sederhana yang juga dianut di dalam berbagai sistem ekonomi. Nah, tetapi permasalahannya adalah penyimpangan perilaku dalam interaksi sosial ekonomi berdampak pada penurunan nilai aset dan kesenjangan ekonomi seandainya kriteria wajah al-ma'ruf maupun kesepadanan itu yang tidak terjadi, yang implikasinya adalah terjadi inefisiensi terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan bahwasanya norma itu harus selalu relevan dengan kondisi dan realitas sosioekonomi? Karena kalau kita melihat misalnya di dalam kajian Michael Cook, Hannah et al. Dan Sadar, bagaimana institusi ekonomi masyarakat itu, misalnya masyarakat Arab, Islam, dari masyarakat yang sifatnya itu pertanian, agriculture, pemburu, itu mengalami evolusi menjadi masyarakat industri sederhana dan perdagangan, itu akan berimplikasi pada penetapan norma hukum. Nah, kalau kita lihat misalnya Syafi'i ketika mengkaji tentang apakah tentang al-qalab misalnya, hewan peliharaan misalnya anjing, ketika masa institusi ekonomi itu adalah perdagangan, adalah agriculture, perburuan, maka diperkenankan untuk menggunakan memeliharanya untuk tujuan perburuan dan memelihara tanaman, tetapi tidak diperkenankan untuk memperdagangkannya, mengambil keuntungan daripada perdagangan hewan yang telah didomestik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan dia bisa berimplikasi terhadap penetapan norma. Penetapan norma melalui nazariyah asasiyah ini merupakan suatu metodologi yang bersifatnya pluralisme metodologis. Dia tidak hanya memperhatikan aspek teori positif, tapi juga dia memperhatikan bagaimana
aspek normatif, sehingga tujuan full positivism, kemaslahatan itu tercapai, seperti yang diutarakan sebelumnya. Nah, setidaknya ada 3 pengantar fikih muamalah, edisi buku yang akan kita kaji ini ada 3 edisi. Pertama, edisi yang diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, ini edisi pertama 1974. Edisi kedua ada diambil alih oleh penerbit PT Pustaka Rezeki Putra Semarang, diterbitkan pada 1997 dan 1999 hingga 2001. Ada dilakukan revisi EYD dan judul subbab tertentu terhadap edisi yang pertama. Dan edisi yang ketiga ini diterbitkan juga oleh Pustaka Rezeki Putra, tetapi ada revisi dari segi perwajahan. Edisi terakhir ini adalah edisi tahun ke-2016. Nah, kalau kita berbicara tentang teori asasi atau nazariah asasiyah yang akan kita kaji dalam buku ini, ada 4 pilar terpenting di sini, iaitu teori kepemilikan, teori akad, teori iltizam, dan teori hak. Kalau kita berbicara teori asasiyah, itu adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan di dalam penetapan suatu sistem norma fikih muamalah yang sifatnya itu fundamental dan membentuk suatu konstruksi hukum yang sifatnya itu institusional, yang sifatnya itu melembaga, dia konstruktif, menjamin seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana aspek kepemilikan ada landasan legal formilnya, aspek akad ada landasannya, begitu juga dengan aspek hak dan iltizam. Nah, kalau kita melihat teori kepemilikan di dalam Islam atau nazariyah al-milkiyah sebagai hak khusus yang menghalangi pihak lain atau istilahnya hajiz untuk memanfaatkannya. Hanya sahibul mal atau pihak yang memiliki harta, yang memiliki kepemilikan terhadap harta yang diperkenankan untuk bertindak terhadap harta tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Dan sebab-sebab yang mengatur di dalam kepemilikan ini sebagai suatu prinsip utama bagaimana seseorang mendapat harta. Jadi berbeda dengan pendekatan barat yang sifatnya hurriyah, yang sifatnya kebebasan private di dalam kepemilikan harta, ataupun pendekatan yang sifatnya kalangan Marxis yang menggunakan pendekatan kolektivisme yang juga dikritik keras oleh Friedrich Hayek di dalam buku Road to Serfdom, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bahaya kolektivisme. Nah, untuk menghindari dampak private ownership yang berlebihan, kapitalisme maupun bahaya kolektivisme ini, maka dibangun norma bahawa ada sebab-sebab yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ihzarul mubahat, iaitu sebab-sebab yang memperkenankan kebolehan untuk memiliki sesuatu. Misalnya barang-barang yang sesuatu, benda-benda yang sifatnya alami yang belum didahului oleh kepemilikan yang lain, benda-benda bebas, tanah yang belum dimiliki seseorang, tanah yang terbengkalai dan sebagainya, sehingga kita ada istilah tentang bagaimana seseorang yang menghidupkan tanah yang terbengkalai itu berhak terhadap atas kepemilikan tanah tersebut, kepemilikan terhadap barang-barang yang sifatnya alami. Tetapi nanti ada kita lihat Al-Madin dan Al-Kunus itu memiliki ketentuan tersendiri. Al-Madin di dalam pendapat mayoritas jumhur bahawasanya dia harus diserahkan kepada pemerintah, hanya Hanafiyah yang menyatakan dia bagi pemilik lahan. Al-Kunus harus dibedakan, jika dia berasal dari periode pra-Islam maka dia dimiliki oleh penemu harta. Kemudian sebab-sebab kepemilikan ada al-uqud, iaitu transaksi, akad-akad kesepakatan, transaksi ekonomi antara satu pihak dan lainnya. Al-khalafiyah seperti al-irad, akibat bagaimana pemilik sebelumnya itu telah tidak ada, kemudian diwariskan kepada pemilik selanjutnya. Kemudian tawallud minal mamluk, iaitu hasil yang diperoleh daripada harta yang dimiliki atau harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti kepemilikan hewan ternak dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada teori akad. Teori akad itu
ini menjadi landasan legal formil yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ada gium hukum yang menyatakan kesepakatan di antara dua pihak, dua orang adalah hukum bagi keduanya. Nah, akad juga demikian, dia mengikat antara melalui ijab kabul yang kita akan sebut nanti sirat ijab kabul atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Akad adalah salah satu bentuk tasarruf, tetapi tasarruf dalam konteks akad disertai dengan adanya kesepakatan di antara para pihak. Oleh sebab itu, tasarruf harus dasari seseorang yang memiliki kualifikasi, iaitu dia baligh dan dia memiliki rushd, dia cerdas ataupun pandai, memiliki kesadaran terhadap tindakan tasarruf yang dilakukan. Jadi setidaknya di dalam akad itu harus ada 4 unsur yang terpenuhi. Yang pertama itu adalah para pihak yang terlibat dalam akad, iaitu akid. Kemudian ada mahallul aqdi atau objek akad, ada mawdu' al-aqdi, tujuan dari akad tersebut, dan juga ada lafaz ijab kabul, sirat aqdi. Nah, permasalahannya adalah terkait dengan sirat aqdi. Ada perbezaan di antara para fuqaha, apakah sirat aqdi itu harus secara lisan, secara lafaz, ataupun dia bisa dalam bentuk isyarat-isyarat tertentu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya di dalam bai'ul mu'attah dan sebagainya, juga ada tradisi atau uruf di sebagian masyarakat, misalnya di provinsi, di salah satu provinsi di Indonesia, sebuah pasar tidak boleh bertransaksi dengan berbicara. Transaksi hanya boleh dilakukan dengan memberikan isyarat, menawarkan barang dengan sejumlah uang, dengan meletakkan sejumlah uang. Nanti akan dijawab dengan respon berapa barang yang bisa diperoleh dengan jumlah uang tersebut. Dan ini bagian di dalam uruf. Jadi kita melihat bahawasanya Wahbah Az-Zuhaili menganggap bahawasanya tidak ada lafaz khusus di dalam sirat aqdi ini, kecuali dia sesuai dengan keurufan setempat, sesuai dengan kearifan lokalitas setempat yang diterima. Yang penting, ijab dan kabul itu sebagai proses serah terima itu dipahami, itu disepakati dan sebagainya. Nah, di dalam akad ini ada yang disebut dengan sultanul iradah atau kebebasan berkehendak bagi para akid untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam akad. Ini menurut pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal yang lebih moderat. Di sini adalah yang pertama, kebebasan akid untuk melakukan akad dengan siapapun, baik dia untuk tujuan tijari maupun untuk tujuan tabarruk. Kemudian ada kebebasan untuk menetapkan iltizam atau komitmen antara para pihak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan lazim di dalam, misalnya di dalam pengadaan barang dan jasa, kita mengetahui adanya pejabat pembuat komitmen yang mengatur tentang komitmen apa saja yang harus dilakukan oleh multazim dan sebagainya. Kemudian kebebasan untuk mengkonstruksikan berbagai akad dan syarat-syarat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalnya kita melihat bagaimana inovasi terhadap akad mudharabah di dalam perbankan. Kalau kita melihat di dalam literatur klasik, akan sangat berbeda akad mudharabah ini diaplikasikan. Misalnya dalam kitab Al-Ijma' Al-Munziri, bahwasanya bagian syu'un atau nisbah profit bagi hasil itu ditentukan sebelum ada diperoleh keuntungan, dan juga tidak adanya unsur kolateral di sini. Tetapi di dalam praktek-praktek perbankan saat ini, unsur kolateral maupun bagian nisbah hasil itu ditentukan setelah jelas berapa profit yang diperoleh. Kemudian adalah membatasi dampak-dampak akad yang bagi para pihak yang terlibat di dalam akad tersebut. Nah, kemudian
kita melihat adanya kebebasan pengembangan akad dan penetapan syarat ini untuk mencegah terjadinya mulahazah dan adverse selection sebagai dampak daripada masalah insentif. Setidaknya ada 3 bentuk syarat yang bisa dilakukan. Yang pertama itu taklid syarat, memainkan akad dengan sesuatu yang lain, taklid syarat dan syarat idhafah. Pengaruh akad ini bisa terjadi nafadhul uqud, bagaimana akad jual beli itu terjadi setelah sahnya jual beli, dan bisa juga di dalam ada juga yang bersifat ilzam terhadap akad-akad yang melahirkan harusnya ada komitmen bagi para pihak yang terikat di dalam akad tersebut. Nah, putusnya akad atau nihalul aqdi kadang-kadang bisa diakibatkan oleh prestasi yang disengaja atau fasakh, dan juga bisa infisakh apabila terputus disebabkan oleh sesuatu yang tidak dikehendaki di dalam akad itu terjadi, sehingga para pihak itu kembali kepada status quo. Bahkan di dalam akad jual beli, apabila terjadi infisakh, maka barang dan uang yang diperoleh itu harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, teori iltizam ini atau teori bagaimana komitmen itu lahir, kalau kita berbicara iltizam, inilah kebalikan daripada hak syakhsiyah. Hak syakhsiyah itu menentukan bagaimana seseorang mempunyai hak untuk menuntut kepada pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi di dalam hak syakhsiyah itu ada yang sahibul hak, ada pihak yang dituntut oleh pemilik hak, dan ada objek hak yang dituntut kepada oleh pemilik hak. Nah, hukum akad asli ikatan ini hukum akad itu harus dibedakan di dalam dengan iltizam atau komitmen yang lahir. Hukum akad itu karena sifat yang seperti telah kita sebutkan sebelumnya, setiap kesepakatan itu adalah hukum perikatan yang berlaku bagi pihak-pihak yang menjadi kesepakatan, maka dia dengan sendirinya akan mengikat. Nah, sebaliknya di dalam iltizam dia menuntut kepada multazim ya suatu komitmen untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sini dari sisi komitmen atau iltizam ini ada 3 pihak yang ada 3 unsur yang penting, iaitu multazam lahu atau at-talib, ada al-multazim atau mukallaf yang dimintai komitmennya, dan ada mahallul iltizam atau objek iltizam, sesuatu yang dituntut sebagai komitmen. Nah, iltizam ataupun komitmen ini bersandar kepada masadir iltizam, merupakan fenomena atau urusan yang dapat dijadikan sebagai sumber bagi iltizam. Misalnya, iltizam membayarkan barang adalah adanya transaksi pembelian. Iltizam membayarkan hutang karena adanya tindakan berhutang. Dan selanjutnya, ada 5 sumber daripada iltizam itu, iaitu syarak akad, keinginan sendiri, perbuatan yang bermanfaat, dan perbuatan yang cenderung mudarat. Yang kelimanya ini diakui sebagai realitas waqi'iyah syar'iyah, suatu realitas yang diterima oleh ketentuan syarak. Nah, saya kira untuk mempercepat waktu, kita masuk kepada teori hak. Teori hak ini adalah mengatur kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya di dalam interaksi sosial agar tidak terjadi perbenturan interes kepentingan. Nah, hak ini ada hak mali yang terkait dengan harta dan ghairul mali. Ghairul mali ini ada hak syakhsi yang saya sebutkan tadi, hak seseorang untuk menuntut haknya kepada pihak yang lain, dan juga hak aini. Hak aini itu ada yang hak yang asli berdiri sendiri, yang terhadap benda dia boleh melakukan apapun sejauh itu diperkenankan terhadap kepemilikan benda yang dimiliki, dan hak tab'i yang sangat terbatas terhadap madin atau objek benda madin yang dia tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan atau melampaui daripada wewenangnya terhadap madin tersebut.
Nah, yang menarik adalah Syekh Tengku Hasbi As-Sudjaki ini juga menetapkan mengakui adanya hak adabi atau hak ibtikar, iaitu hak intellectual property. Nah, ini isu yang sifatnya kontemporer. Kalau kita melihat ini ada perbezaan pendapat dengan Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan hak property intelektual. Nah, saat ini bagaimana hak property intelektual oleh Syekh Hasbi As-Sudjaki diakui bahawa hak ini tidak boleh ditiru, dia tidak boleh diciblak, tidak boleh diplagiasi. Dia ada hak khusus yang dimiliki oleh pemilik hak IP ini, intellectual property ini. Dan sebagaimana kita ketahui dalam konteks Indonesia, ini dia akui ataupun dilindungi oleh haki atau hak kekayaan intelektual. Kemudian ada subjek hak. Ada subjek hak yang melekat pada mulanya kepada individu, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka diakui adanya syakhsiah hukmiyah atau syakhsiah iktibariyah, iaitu bagaimana lembaga institusional sebagai kustodian norma yang dijelaskan itu tadi, dia juga memiliki dia juga menjadi subjek daripada hak. Misalnya institusi keuangan atau syakhsiah Baitul Mal. Syakhsiah Baitul Mal seperti bank sentral saat ini, dia berdiri tersendiri secara terpisah daripada otoritas negara dan dia berhak memiliki kebijakan yang berimplikasi terhadap keuangan publik, menyimpan harta publik dan sebagainya. Jadi Baitul Mal ini sebenarnya sudah ada sejak periode pra-Islam. Tetapi pada periode pra-Islam atau periode Arab pra-Islam, Baitul Mal ini sebagai tempat penyimpanan harta daripada pemilik-pemilik suku yang sifatnya itu kepemilikan tribalistik. Tapi Baitul Mal di dalam ini adalah pandangan klasikal ini pun, ini di dalam konteks Islam, dia bersifat seperti bank sentral. Dia mengurusi bagaimana keuangan publik itu bisa berjalan. Dan negara ataupun penguasa hanya berhak untuk memperoleh sebagian insentif untuk yang sifat dari Baitul Mal terkait dengan kebijakan apa yang akan dilakukan. Begitu juga institusi negara, dia berhak melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya dalam negeri maupun di luar negeri, mewakili negara rakyatnya untuk melakukan perjanjian-perjanjian ekonomi, politik, kebudayaan dan dengan negara lain, dan ini menunjukkan adanya legalitas yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak lain terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kemudian institusi wakaf sebagai bagian sosial filantropi, bagaimana mendivergensi aset-aset yang bersifatnya private, menahannya untuk kemanfaatan yang lebih besar, untuk kemaslahatan yang lebih besar, yang sifatnya ini adalah di luar daripada intervensi negara. Bagaimana masyarakat secara mandiri membangun yang kita sebut tadi, social finance, tabaruk, bagian daripada tabaruk untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, di luar yang tiga institusi yang mansus yang sudah ada sejak periode tasyri' itu, ada juga yang sifatnya musyarakah berdasarkan maslahah. Dalam hal ini, Tengku Hasbi mengakui adanya keberadaan korporasi. Robert Erpindik misalnya di dalam buku Microeconomic edisi ke-8 menjelaskan mengapa kemaslahatan korporasi ini ada. Korporasi ada untuk pemenuhan, untuk kegiatan produksi yang tidak mungkin dilakukan oleh individu. Dia harus dilakukan dalam bentuk suatu sistem manajemen yang terintegrasi yang disebut melalui korporasi dan sebagainya. Yang di situ ada prinsip pemisahan aset antara aset perusahaan dan aset individu. Apabila perusahaan memiliki kelebihan individu, tidak bertanggungjawab. Nah, yang terakhir adalah konsep harta. Konsep harta di dalam Islam itu berdiri ada prinsip ainiyah atau kewujudan daripada benda itu sendiri, dan dari segi uruf dia dinilai memiliki nilai baik oleh masyarakat atau yang kita sebut dengan prinsip al-muqawwim dan prinsip al-amaliyah, prinsip nilai harta itu memiliki nilai. Dan di dalam Islam juga mengakui adanya kepemilikan kolektif terhadap sumber daya alam yang direpresentasikan oleh tanah, air dan api.
yang tidak diperkenankan untuk dikuasai oleh individu ataupun kelompok tertentu. Nah, implikasi daripada pandangan Tengku Hasbi As-Siddiqui ini adalah bagaimana mencegah dengan adanya konsep kesepadanan dan wajah al-ma'ruf, prinsip al-adliyah itu terpenuhi dalam segala kegiatan transaksi ekonomi, mencegah terjadinya moral hazard dan daripada pelaku ekonomi untuk menumpuk kekayaan, untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya ekonomi yang ada, dan bagaimana dengan pendekatan nazariyah asasiyah ini bisa dibangun norma-norma yang mengakomodasi perkembangan zaman, kebutuhan atau model-model ekonomi. Misalnya ketika kita menjalankan bisnis multinational corporation, kita menghadapi permasalahan berbagai exposure, maka di situ perlu adanya praktik-praktik lindung nilai, ada instrumen derivatif, perlu option, perlu future dan view forward. Bagaimana ini bisa mendapat legitimasi atas dasar kemaslahatan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan nazariyatul asasiyah ini dengan menempatkan komitmen antara multazam lahu dan multazim ini bisa mencegah terjadinya masalah konflik keagenan antara prinsipal dan agent, dengan memastikan komitmen apa yang harus dilakukan oleh pihak agent terhadap shareholder dan sebagainya, sehingga tidak terjadi yang disebut dengan penyimpangan otoritas, keputusan di dalam pengelolaan bisnis oleh pihak agent dan sebagainya. Kemudian bagaimana adanya landasan polisentrisme yang diletakkan oleh Tengku Hasbi As-Siddiqui ini. Ada berbagai institusi yang berperan, ada institusi negara, institusi wakaf, ada korporasi, baitul mal untuk menggerakkan ekonomi sehingga tidak ada kecenderungan ekonomi hanya dikendalikan oleh satu domain saja, apakah itu oleh korporasi seperti dalam praktik kapitalisme ataupun dikendalikan oleh negara seperti yang terjadi dalam sistem sosialisme. Yang keduanya menyebabkan terjadinya tirani dan ketidakadilan secara ekonomi. Kemudian juga ada pengakuan terhadap hak adabi dan ataupun hak ibtikal intellectual property sebagai bagian hak individu, yang ini menjadi isu penting yang harus kita diskusikan dalam konteks kontemporer, dan juga bagaimana mengakui terhadap kepemilikan kolektif terhadap sumber daya yang ada, yang secara mansus itu hanya disebut api, tanah dan air, tapi ini meliputi segala bentuk kepemilikan sumber daya alam yang sifatnya adalah kepemilikan kolektif yang tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh individu. Nah, saya kira kita bisa menyimpulkan bahawasanya paradigma ekonomi institusional yang dibangun oleh TM Hasbi As-Siddiqui ini berupaya meletakkan landasan metodologis yang bersifatnya pluralistik. Bagaimana norma yang dilahirkan itu bisa sejalan atau idrak al-waqi', memahami konsiderasi waktu dan tempat, orang, lingkungan yang berbeda sehingga dicapai kemaslahatan atau tercapainya prinsip al-adliyah ya, dan al-fadliyah, kesejahteraan yang seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan adanya pengembangan metodologis hukum Islam daripada teori asasiyah ini dan bagaimana analisis terhadap implikasinya terhadap sistem ekonomi. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul Idul Adha. Ya, pembahasan yang sangat menarik ya. Mungkin tidak hanya bagi saya, bagi para partisipan yang hadir di sini. Kita belajar tentang fikih, ya, sangat komprehensif. Apa yang saya bisa lihat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar Capra di dalam bukunya What is Islam Economics, ya. Bagaimana cara mengkonstruksi ekonomi Islam. Beliau mengatakan caranya mulai dengan membangun landasan-landasan mikro untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonominya. Sungguhnya landasan-landasan mikro ini ya, itu akarnya adalah dari fikih muamalah. Karena berhubungan dengan amalia individu-individu yang kemudian nanti berimplikasi kepada amalia negara ya.
Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Samsul Idul Adha, saya melihat ada beberapa tadi sudah dibahas di awal sebelum kita mulai diskusi ya. Ada kemiripan di dalam kitabnya Wabazwaili ya di juz 4 ya, Al-Islam wa Adalituha ya tentang konsep iltizam. Di situ juga dibahas di juz 4-nya ini ya, kitabnya Wabazwaili. Kemudian tentang hak kepemilikan, kemudian apa bedanya iltizam dengan tasarruf, dengan akad ya. Ini juga dibahas oleh Tunku Hasbi ya. Tapi saya melihat agak lebih komprehensif Tunku Hasbi ketika membahas detail tentang konsep iltizam ya, karena Wabazwaili hanya membandingkan apa bedanya antara akad, iltizam dan hak.